Halo adik-adik, salam Kuiper. Kembali berjumpa dengan saya Victor Piawai dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas topik yang sering muncul di SBMPTN. Karena topik mengenai pendapatan nasional ini adalah salah satu topik yang sering muncul pada SBMPTN setidak-tidaknya selama 5 tahun terakhir ini. Untuk itu harapannya dengan menguasai konsep dari pendapatan nasional ini, nanti diharapkan adik-adik semua akan mampu menjawab setiap soal yang ada pada SBMPTN, tentunya yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Oke, seperti apa soal yang pernah ditanyakan di SBMPTN? Kita lihat soal yang pertama. Di SBMPTN tahun 2013, ini soalnya sebab akibat ya. Oke. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan skill. Ya. Sebab kegiatan untuk menghasilkan output yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan aplikasi dari fungsi produksi. Oke, jadi untuk menjawab soal sebab akibat ini, kalian diminta untuk menentukan apakah pernyataan dan alasan ini hubungannya apakah dia benar, salah, atau mungkin benar-benar berhubungan. Karena nanti opsinya adalah jika kalian menganggap pernyataannya benar dan alasannya juga benar dan saling berhubungan, maka jawablah A. Tapi jika pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak saling berhubungan, jawablah B. Jika pernyataannya benar, alasannya salah, maka jawablah C. Jika pernyataannya salah, alasannya benar, jawablah D. Tapi jika pernyataan dan alasan sama-sama salah, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan dan alasan ini benar atau salah. Kemudian setelah itu menentukan hubungannya. Oke, kita akan mempelajari dulu mengenai konsep dasar dari pendapatan nasional. Ya, intinya pendapatan nasional itu bisa diartikan sebagai dua. Ya, kita bisa memaknai pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengartikan pendapatan nasional sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara. Itulah kenapa dalam menghitung pendapatan nasional akan ada 3 metode yang akan kita coba pelajari. Yang pertama adalah kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, di sini yang kita hitung adalah nilai tambah dari sektor kegiatan produksi yang berlaku di suatu negara, ya, di mana nanti kita akan melihat per sektornya. Jadi untuk tipe soal penghitungan pendekatan produksi nanti ada per sektor-sektor yang harus kita jumlahkan nilai tambahnya, ya. Oke, itu untuk pendekatan produksi. Kemudian ada metode yang kedua. Nah, metode yang kedua ini adalah pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan pendapatan ini adalah kita menghitung seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, ya. Di mana faktor produksi itu kan ada 4, ada alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Balas jasa dari 4 faktor produksi itu, tenaga kerja akan mendapatkan upah atau wage, kemudian pemilik modal akan mendapatkan interest atau bunga modal, kemudian pemilik kewirausahaan atau skill akan memperoleh laba atau profit, kemudian pemilik alam atau tanah akan mendapatkan balas jasa berupa uang sewa. Itulah kenapa kita menjumlahkan seluruh penerimaan ini menjadi simbolnya adalah W ditambah I ditambah P ditambah dengan R. Di mana W adalah wage, lalu ditambah interest, dan P-nya adalah profit, dan R-nya adalah rent atau sewa. Nah, untuk mengingat rumus ini selama-lamanya, nah kakak punya super ya, solusi Kuiper. Apa supernya? Untuk pendekatan pendapatan, ya, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, supernya adalah wani piro, ya. Oke, W-nya adalah wage, lalu wani, ya, P-nya adalah profit, lalu I-nya adalah interest, dan R-nya adalah rent, ya. Jadi wani piro itu untuk pendekatan pendapatan. Oke. Ada lagi pendekatan yang ketiga adalah tentunya pendekatan pengeluaran, ya. Nah, untuk pendekatan pengeluaran ini berarti kita menghitung total dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku kegiatan ekonomi, ya. Nah, pengeluarannya apa saja? Ada konsumsi perorangan atau disimbolkan dengan C, kemudian pengeluaran investasi yang disimbolkan dengan I, lalu pengeluaran belanja pemerintah atau government expenditure, lalu net ekspor, ya, di mana net ekspor itu adalah selisih antara ekspor dan juga impor. Nah,
Untuk mengingat ini juga adik-adik, supaya kalian tidak lupa dengan metode penghitungan pendekatan pengeluaran, kakak juga punya super solusi Kuiper. Apa supernya? Nah, kalian ingat saja, ini dia ya. Cica ingin gaya X-Men ya. Oke, di mana C adalah consumption, lalu ingin I-nya adalah investment, lalu gaya G adalah government expenditure, dan X-Men ya, ekspor dan juga impor. Ya, itu dia adalah untuk metode penghitungan pendekatan pengeluaran. Oke, selain pendekatan penghitungan pendapatan nasional, kita juga harus menguasai konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, ini yang biasanya bisa dikatakan sering di soal ini muncul gitu ya. Nah, untuk konsep pendapatan nasional ini adik-adik kita berkenalan dulu dengan GDP ya, Gross Domestic Product. Nah, ini artinya adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam negara tersebut, baik penduduk aslinya, warga negara aslinya maupun orang asing yang berada di negara tersebut. Tetapi kalau kita masuk dalam konsep GNP, Gross National Product, berarti ini kita menghitung produk akhir yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut, ya, ditambah dengan pendapatan atau produk yang dihasilkan oleh penduduk negara tersebut, tapi yang bekerja di luar negeri, ya, sehingga orang asing yang ada di negara tersebut tidak dihitung. Sehingga rumusnya adalah untuk mencari GNP, nah kita bisa menggunakan konsep GDP dikurangi dengan pendapatan neto luar negeri. Jadi selisih antara penghasilan orang asing dengan penghasilan orang negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Nah, diselisihkan. Itulah yang disebut dengan pendapatan neto luar negeri. Oke, itu GDP dan GNP. Lalu konsep yang ketiga ada juga NNP, Net National Product atau produk nasional bersih. Nah, untuk mencari NNP caranya adalah kita selisihkan GNP dengan penyusutan atau depresiasi, ya. Lalu konsep yang keempat ada NNI, Net National Income, pendapatan nasional bersih, ya. Di mana NNI itu adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Itu NNI. Kemudian, selanjutnya ada personal income atau pendapatan perseorangan, ya. Nah, ini kita menghitung dengan cara net national income-nya ditambah dulu dengan transfer payment dari pemerintah, lalu dikurangi dengan iuran-iuran yang biasanya kita bayar. Misalnya kita bayar iuran asuransi, atau misalnya dana pensiun, atau di sini ada jaminan sosial, kemudian laba ditahan, lalu pajak perseroan. Nah, itu adalah komponen-komponen yang mempengaruhi pengurangan dari personal income. Dan yang terakhir adalah konsep pendapatan nasional adalah disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, berarti ini adalah pendapatan masyarakat yang benar-benar siap dibelanjakan. Tentunya sebelum benar-benar siap dibelanjakan, dia harus dikurangi dulu dengan pajak langsung. Biasanya contoh di soal ini pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPH. Oke. Itu tentang konsep pendapatan nasional. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kalian juga harus menguasai tentang pendapatan per kapita adik-adik ya. Di mana pendapatan per kapita ini maksudnya adalah kita membagi pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya. Jadi untuk pendapatan nasional ini boleh kita pakai GDP, boleh pakai GNP ya, tergantung konsep mana yang nanti akan kita gunakan. Oke, itu pendapatan per kapita. Nah, sekarang adik-adik, di sini di SBMPTN 2013 ini soal yang diminta adalah perhatikan baik-baik pernyataannya ya. Oke. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan skill. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, ini tentunya jawabannya adalah benar. Ya, kalau adik-adik masih ingat, kita bisa menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan, ya. Di mana tenaga kerja kan mendapat upah. Kemudian modal itu adalah bunga modal. Lalu pemilik tanah mendapatkan uang sewa dan skill itu mendapatkan profit atau laba. Sehingga ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Sekarang kita lihat alasannya. Kegiatan untuk menghasilkan output di sini berarti barang ya. Kegiatan untuk menghasilkan output yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan aplikasi dari fungsi produksi ya. Nah, ini adalah maksudnya adalah untuk menghasilkan barang, kata si soalnya ya. Ternyata itu merupakan aplikasi dari adanya fungsi dari produksi atau kegiatan produksi. Benar atau salah? Tentunya ini juga jawabannya adalah benar. Karena memang setiap output yang dihasilkan perlu adanya kegiatan produksi atau fungsi produksi yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika misalnya. Oke. Nah, jika melihat, karena dia pernyataannya benar, alasannya benar, tapi ternyata tidak ada hubungannya. Kok bisa nggak ada hubungannya, Kak? Karena perhatikan, di atas ngomong pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan.
Sementara di bawah berbicara mengenai kegiatan produksi. Jadi dua hal yang benar, pernyataan dan alasan, tapi tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. SBMPTN 2013 jawabannya B. Oke. Kita lihat sekarang soal yang selanjutnya. SBMPTN 2013 ya. Oke. Makna yang terkandung dalam produk domestik bruto adalah 1. Nilai transaksi produk pada periode tertentu. 2. Total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi. Lalu 3. Kapasitas produksi di wilayah suatu negara. Dan yang keempat adalah harga pasar produk akhir pada periode tertentu. Nah, untuk tipe soal ini, kita diminta untuk menentukan juga poin-poin mana saja yang benar atau yang salah. Kalau kalian menjawab A, berarti kalian menganggap 1, 2, dan 3 adalah benar. Jika menjawab B adalah 1 dan 3 benar. Jika menjawab C adalah 2 dan 4 yang benar. Jika menjawab D, 4 saja yang benar. Dan jika menjawab E berarti semuanya ya 1, 2, 3, dan 4 itu benar semua. Sekarang yang diminta kembali menentukan pernyataan yang benar dari PDB ini ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa produk domestik bruto itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara yang ada di negara tersebut, di wilayah negara tersebut. Jadi di sini tidak melihat produk yang dihasilkan oleh penduduk negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Jadi baik asing maupun penduduk domestik yang ada di negara tersebut, itulah yang dihitung dalam produk domestik bruto. Nah, berbicara mengenai produk domestik bruto adik-adik, nah ini makna yang terkandung dalam produk domestik bruto atau PDB ya. Apa saja makna yang terkandung? Yang pertama, bahwa PDB itu berbicara mengenai nilai transaksi produk pada periode tertentu. Jadi berapa transaksi produk yang terjadi pada suatu negara dan pada periode tertentu, biasanya 1 tahun untuk penghitungan PDB ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini kita juga bisa melihat total semua barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan pendekatan produksi tadi. Jadi nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara pada periode tertentu. Yang ketiga adalah PDB itu juga sama dengan kapasitas produksi di wilayah suatu negara. Ya, karena sama dengan pendekatan produksi tadi. Jadi berapa kapasitas produksinya, berarti itu bisa dikatakan sebagai pendapatan nasional dalam konsep PDB. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah harga yang digunakan adalah harga pasar produk akhir pada periode tertentu. Nanti untuk lebih jelas tentang PDB ini, kita akan bertemu dengan konsep PDB nominal, lalu PDB real, gitu ya. Nanti itu akan ada pembahasan secara khusus. Yang terakhir adalah nilai tambah produk antara pada periode tertentu. Jadi setiap periode ya yang terjadi pada PDB itu yang dihitung adalah nilai tambahnya. Tentunya itu untuk pendekatan produksi. Sehingga adik-adik, kalau kita coba lihat makna yang terkandung dalam PDB. Yang pertama, benarkah? Coba lihat ya. 1. PDB itu adalah nilai transaksi produk pada periode tertentu. Tentunya ini jawabannya betul sekali. Memang yang dilihat adalah transaksi produknya. Pernyataannya kedua, total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi. Ini juga jelas ya, bahwa barang dan jasa akhir itu yang dihitung dalam pendekatan produksi. Yang ketiga, kapasitas produksi di wilayah suatu negara itu juga sudah jelas ya. Dan yang terakhir adalah harga pasar produk akhir. Oh, ini sudah pasti juga jawabannya adalah benar. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang E, dia benar semua. Nah, itu adalah makna yang terkandung dalam PDB. Oke. Sekarang kita lihat ya, SBMPTN masih di tahun 2013. Oke. Apabila fungsi konsumsi masyarakat C sama dengan 300 ditambah 0,80 Y dan pemerintah menaikkan harga bensin dan solar sehingga pengeluaran pemerintah untuk subsidi berkurang sebesar 70 triliun, maka pendapatan nasionalnya akan seperti apa? Oke. Nah, soal SBMPTN 2013 yang kita bahas kali ini, nah ini adalah pengembangan dari pendapatan nasional. Kita akan berkenalan dengan angka pengganda atau multiplier effect ya. Oke, jadi adik-adik, angka pengganda ini berbicara tentang suatu ukuran atau angka yang menunjukkan seberapa besar pendapatan nasional itu berubah akibat faktor-faktor yang memengaruhinya. Maksudnya kayak gimana sih, Kak? Nah, kita lihat dulu ya. Misalnya yang pertama, belanja pemerintah atau government expenditure. Nah, belanja pemerintah ini termaktub atau tertuang dalam APBN. Pertanyaannya seperti ini. Jika misalnya pemerintah meningkatkan belanja, maka pendapatan nasional nanti akan meningkat atau berkurang. Nah, itulah yang disebut dengan angka pengganda. Nah, kita akan mengukur seberapa besar peningkatan atau penurunannya. Nah, untuk government expenditure, adik-adik, jika belanja pemerintah ditingkatkan, ya, misalnya dalam bentuk subsidi, dalam bentuk pembayaran apa segala macam, ya, nah itu nanti bisa meningkatkan pendapatan nasional. Tapi sebaliknya, ketika belanjanya diturunkan,
itu bisa menurunkan pendapatan nasional. Itulah kenapa kita harus menguasai tentang konsep angka pengganda ini. Nah, angka pengganda itu dituangkan dalam simbolnya adalah K ya. Jadi K ini artinya adalah angka pengganda. Rumusnya kayak gimana? Nah, perhatikan. Untuk mencari angka pengganda belanja pemerintah, rumusnya adalah delta Y sama dengan 1 per MPS. Di mana 1 per MPS ini adalah yang dimaksud dengan angka pengganda atau K-nya ya. Jadi angka pengganda kalikan dengan selisih belanja pemerintahnya. Sehingga nanti kita akan bisa mengetahui berapakah peningkatan pendapatan nasional akibat belanja dari pemerintah. Itu untuk belanja pemerintah. Ada juga adik-adik bentuk faktor yang memengaruhi pendapatan nasional selanjutnya adalah investasi adik-adik ya. Jadi kalau investasi meningkat atau menurun, itu juga bisa mempengaruhi dari pendapatan nasional. Nah, angka penggandanya gimana rumusnya? Nah, hampir sama seperti angka pengganda pemerintah tadi, di mana delta Y itu sama dengan 1 per MPS, jadi angka penggandanya sama ya, 1 per MPS, tapi pengalinya tentunya adalah delta I, atau selisih, atau penambahan dari investasi, atau pengurangannya ya. Itu untuk investasi. Untuk yang ketiga ini, yaitu angka pengganda pajak. Nah, pajak ini kasusnya agak berbeda adik-adik ya. Nah, untuk pajak, angka penggandanya rumusnya adalah min B per MPS. Kenapa berbeda? Karena begini adik-adik. Peningkatan pajak itu justru akan menurunkan pendapatan nasional ya. Karena ketika pajak ditingkatkan, maka pengeluaran masyarakat atau pembayaran masyarakat terhadap pajak itu nanti bisa tinggi sehingga pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat itu bisa turun. Sehingga peningkatan pajak itu menurunkan pendapatan nasional, tapi penurunan tarif pajak itu bisa meningkatkan pendapatan nasional. Itulah kenapa angka penggandanya adalah min B per MPS dikali delta T ya, di mana min B per MPS adalah ya angka pengganda pajaknya. Oke, kalau kita lihat ke soal adik-adik, perhatikan. Yang diketahui adalah fungsi konsumsi. Jadi jika adik-adik sudah menguasai pemahaman mengenai fungsi konsumsi, dapat disimpulkan bahwa 0,8 ini adalah MPC-nya, Marginal Propensity to Consume. Oke. Nah, karena MPC tambah MPS sama dengan 1, artinya berarti MPS-nya ya berarti 1 dikurang MPC. Kurang lebih seperti itu kan? Oke. Berarti kesimpulannya, jika C-nya sama dengan 300 plus 0,8 Y, ya kan? Dan belanja pemerintah itu turunnya 70 triliun, ya. Perhatikan di sini MPS-nya kan 1 min MPC. Berarti MPS-nya adalah di sini MPC kan 0,8. Berarti MPS ya 1 dikurangi 0,8. Oh, berarti MPS-nya 0,2. Berarti besaran angka penggandanya nanti delta Y sama dengan 1 per 0,2 dikali 70 triliun. Berarti, karena belanja pemerintahnya turun, berarti pendapatan nasional juga akan ikutan turun. Sehingga jawabannya adalah yang E. Ya. Dengan berkurangnya belanja pemerintah dalam bentuk subsidi, maka pendapatan nasional juga akan berkurang sebesar 350 triliun. Ya. 1 dibagi 0,2 dikali 70 triliun. Itu dia tentang angka pengganda. Kemudian, soal selanjutnya, perhatikan baik-baik. Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh apa? Nah, ini adalah SBMPTN 2016 adik-adik ya. Oke. Di sini baru kita akan membahas mengenai PDB nominal dan PDB real. Oke. Apa beda PDB nominal dan PDB real? Nah, di sini akan kakak berikan dalam bentuk contoh supaya lebih mudah ya. Perhatikan. Bedanya PDB nominal dan PDB real adalah jika kita menghitung PDB nominal, maka pengalinya adalah harga ketika berlaku saat itu. Tapi kalau kita menghitung PDB real, maka pengali harganya adalah kita harus menentukan harga tahun dasarnya atau harga konstannya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada tabel ya. Ada barangnya apel dan jeruk. Ini harganya 2015-2016, kuantitasnya 2015-2016. Kalau ditanya PDB realnya 2016, berarti kita harus mengalihkan harganya dengan harga yang berlaku sebagai tahun dasar. Perhatikan, tahun dasarnya kan tahun 2015. Berarti harganya yang dikalikan itu harus 5.000 dan 4.000. Perhatikan 5.000 dan 4.000. Tapi kuantitasnya kita pakai kuantitas tahun 2016. Sehingga ketika dikalikan, maka PDB realnya itu Rp840.000. Lain halnya dengan PDB nominal adik-adik ya. Nah, untuk PDB nominal ini, faktor pengalinya adalah harga yang berlaku pada tahun itu. Karena yang ditanya PDB nominal 2016, ya harganya kita pakai yang 2016, berarti 6.000 dan 4.500. Di mana kuantitasnya adalah sama di tahun 2016. Jika kalian perhatikan adik-adik,
PDB nominal itu lebih besar daripada PDB real. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Itulah yang disebut dengan inflasi, kenaikan harga, ya. Sehingga manfaat dari penghitungan PDB nominal dan PDB real ini adalah bahwa PDB nominal itu tujuannya adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, tapi kalau PDB real untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, ya. Sehingga kalau PDB nominalnya lebih besar daripada PDB real, berarti ada yang disebut dengan inflasi. Sehingga jawabannya, ya, penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka PDB berdasarkan harga konstan atau PDB real dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh apa? Ya, jelas-jelas dia untuk menghilangkan pengaruh inflasi karena yang kita ukur adalah pertumbuhan ekonominya, ya. Oke. Baiklah adik-adik, itu dia pembahasan kita mengenai pendapatan nasional. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari kali ini bisa membuka wawasan kalian dan kalian akan mampu menjawab soal-soal SBMPTN tentunya yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Saya Victor Piawai undur diri, sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya dan salam Kuiper!